Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Engga Pratama, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Baik, di sini Engga akan menjelaskan tentang cairan dan elektrolit. Hampir semua jaringan dan organ dalam tubuh berperan aktif dalam mempertahankan hemostasis. Hemostasis adalah proses dinamis tubuh dalam mempertahankan keseimbangan dengan selalu menyesuaikan diri dengan stimulus internal dan eksternal. Homelo berarti konstan atau kesamaan dan sufiks statis berarti mengendalikan. Dengan demikian, homeostasis berarti mengendalikan kesamaan. Proses homeostasis mengatur dan mempertahankan stabilitas suhu, mengatur glukosa darah, mengatur siklus tidur, dan proses mempertahankan hidup lain. Konsep homeostasis merupakan dasar untuk memahami sebagian besar proses fisiologis. Umpan balik dan negatif. Umpan balik adalah penyampaian informasi mengenai kondisi tertentu pada organ atau sistem yang tepat. Konsep kunci reseptor. Komponen rasa, pusat kendali otak, respon yang tepat, efektor otot, organ, hormon. Perubahan. Umpan balik positif atau negatif. Homeostasis. Umpan balik negatif terjadi ketika tubuh membalik stimulus asli untuk memperoleh kembali keseimbangan fisiologis. Dalam umpan balik positif, tubuh meningkatkan atau memperkuat stimulus asli. Contoh umpan balik positif adalah pembekuan dalam setelah cedera. Contoh normal lain adalah ibu bersalin. Contoh umpan balik positif berbahaya adalah demam yang sangat tinggi yang dapat menjadi tidak terkendali. Sistem yang terlibat dalam umpan balik. Sistem utama yang terlibat dalam umpan balik adalah sistem saraf dan sistem endokrin. Cairan tubuh, sebagian besar tubuh tersusun atas cairan, sekitar 50% sampai 60% berat tubuh total. Lokasi cairan tubuh dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Cairan intrasel berfungsi sebagai agen supaya stabil untuk bagian sel dalam membantu mempertahankan bentuk sel. Cairan interstisial ditemukan di antara sel. Cairan infravaskular merupakan bagian cairan darah yang dikenal dengan plasma. Cas khusus yang juga disebut cairan transseluler volume. Cas merupakan aspek yang paling penting diatur dalam keseimbangan cairan tubuh. Pusat haus di hipotalamus menstimulasi atau menghambat keinginan individu untuk minum. Hormon antidiuretik ADH vasopressin dilepaskan dari kelenjar hipofisis. Phase barrier sebagai bagian dari mekanisme umpan balik negatif sebagai respon terhadap kondisi di dalam sistem kardiovaskular. Sistem RAA mengendalikan volume cairan, peptida, natriuretik, atrium, ANP meningkatkan diuresis, ekskresi natrium dan air oleh ginjal. Overhidrasi dan edema. Overhidrasi adalah kelebihan air dalam tubuh. Edema adalah akumulasi cairan secara berlebihan di ruang interstisial jaringan yang disebut juga cairan ruang ketiga. Beberapa cairan tubuh tidak tersedia untuk pengguna fungsional. Cairan ini adalah cairan ekstrasel yang terjadi di dalam ruang interstisial pada berbagai bagian tubuh. Dehidrasi atau gangguan homeostasis cairan. Banyak gangguan mengakibatkan defisisi cairan tubuh atau kehilangan air secara berlebihan. Dehidrasi. Penyebab eksternal dehidrasi merupakan pajanan sinar matahari berlebihan dan latihan fisik berlebihan, serta diare, muntah, dan luka bakar. Kekurangan volume cairan merupakan istilah dehidrasi. Air. Tubuh manusia terdiri atas 45% sampai 77% air. Air memberi media yang efisien untuk mengantarkan zat gizi ke dan mengirim produk sampai dari sel tubuh, serta membantu mengatur banyak proses tubuh dan tekanan tubuh. Anak dapat memiliki lebih dari 75% air tubuh. Pria dewasa sekitar 60%.
Karakteristik khusus air. Perbedaan suhu yang besar diperlukan untuk menghasilkan perubahan fisik menjadi padat atau gas di dalam air yang biasanya cair. Air berperan langsung maupun tidak langsung dalam semua reaksi kimia dalam tubuh. Secara kimiawi, setiap molekul air H2O tersusun atas dua elemen, hidrogen dan oksigen. Air adalah pelarut yang baik. Pelarut adalah cairan yang melarutkan zat. Zat terlarut adalah zat yang larut. Air berfungsi sebagai agen suspensi. Air mengeluarkan tekanan terhadap dinding atau pembuluh yang mengandung air. Tekanan hidrostasis. Tekanan osmotik adalah tekanan yang muncul ketika membran semipermeable memisahkan dua larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi berbeda. Ionisasi. Proses ionisasi melibatkan pemecahan senyawa menjadi masing-masing ion bebas yang berdiri sendiri. Ionisasi molekul air H2O HOH melepaskan ion hidrogen H+, dan ion hidroksi OH-. Elektrolit penting. Elektrolit intrasel atau di dalam sel mayor adalah kalium K+, magnesium Mg+, sulfat SO4 dan fosfat HPO4-. Elektrolit ekstrasel mayor adalah nutrilium Na, klorin, kalsium dan bikarbonat. Natrium merupakan kation bermuatan positif eksternal yang paling penting. Seimbangan cairan dan elektrolit. Seimbangan ini bergantung pada permeabilitas membran sel, osmolaritas yaitu karakteristik partikel di dalam larutan untuk dipecah menjadi ion, elektronegatifilitas yaitu keseimbangan muatan positif dan negatif. Untuk menentukan gangguan pada keseimbangan elektrolit meliputi uji darah seperti nitrogen, urea darah, blood, urea nitrogen, bun, hitung darah lengkap, dan evaluasi gas darah, arteri atau GDA, serta urinalisis, UA, asupan dan haluan air. Tubuh dapat bertahan hidup lebih lama tanpa makanan, tetapi hanya mampu bertahan hidup beberapa hari tanpa air. Istilah yang digunakan oleh tenaga kesehatan profesional sebagai pemantauan eksternal keseimbangan dengan cairan adalah asupan dan haluan. Rata-rata individu dewasa mengonsumsi sekitar 2.000 sampai 3.000 ml air. Sekian videonya untuk penjelasannya tentang cairan. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.